Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan jawab, di sini saya sudah hadir juga Pak Isnandar, Wakil Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas bidang eksportir. Juga ada Pak Edi Ganevo, Ketua Dewan Pertimbangan Komunitas UMKM Naik Kelas, yang juga Ketua Kadin Indonesia. Halo, selamat pagi, selamat siang Bapak. Juga ada Pak Dr. Dede Suparman, Wakil Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas bidang pendidikan dan juga owner MyBento. Nah, sebelum itu saya mohon izin mendapatkan tanggapan dari Pak Isnandar, kemudian dilanjut Pak Edi dan juga Pak Dr. Dede. Silakan Pak Isnandar. Sorry agak kaget. Makasih banyak Bu Safira ya. Pak Isra, materinya bagus sekali. Sangat mencerahkan. Saya Isnandar dari tadi saya di WA Pak Teddy untuk ngasih tanggapan. Memang brand itu nomor satu ya, karena kan kita komunikasi. Kalau enggak menjelaskan produknya panjang sekali menjelaskan. Saya sendiri ngerasain itu. Ya kalau boleh review karena saya terbiasa kalau ngomong mending ada baseline-nya gitu, Mas Reza. Perusahaan saya Karim International ekspor. Perusahaan baru ekspor itu nge-brand itu susahnya minta ampun. Pak Reza pasti tahu kalau Anda udah jadi McD itu Anda kebayang Anda sekarang kenal McD kemudian dia rubah logo. Begitu Anda baru gimana? Beratnya minta ampun tuh Mas Reza. Dan saya belajar itu gabung-gabung ilmunya bukan cuma brand, itu termasuk juga elevator pitch saya harus gabungkan. Bagaimana ketika kita tampil orang ingatnya lama itu tuh. Jadi ini pengalaman dulu ya, nanti Mas Reza bahas lah ya. Terus saya lihat ada guru saya namanya Ong, saya ke Kenya sama dia 2007. Nah coba bayangin Mas Reza ya, kita ke Kenya 2007, dia datang Maret sama saya. Habis itu saya datang hampir tiap 3 bulan ke Kenya. Oh nggak pernah datang lagi. Tapi orang nanya, bentar, Ong di mana ya? Jadi itu saya lihat tuh kekuatan brand dari personal. Jadi ternyata kekuatan brand itu satu di personality kalau di bisnis, bukan di produk dulu. Jadi di situ saya lihat kalau dia memang datang itu dia mempersiapkan. Jadi ketika dia meeting, guru saya itu dia mempersiapkan diri dengan sangat baik. Sehingga ketika dia punya kesempatan mempres produknya, orang ingat dia tuh sampai sekarang berarti 15 tahun. Jadi imagine, one shot, dia ingat 15 tahun. Nah, apa yang saya lakukan kalau saya tadi share, kalau Karim, Anda, mungkin teman-teman dengar Karim International, itu bukannya kita nggak mikir tuh, membuat itu. Jadi, Karim itu logonya K, istri saya dapat K itu dari Pinterest terus terang, kemudian kita coba lari dari, jangan sampai nanti kasus hukum. Anda kalau lihat K-nya itu ada putihnya, ya, saya nggak bisa share video, ada putihnya. Itu tujuannya sebenarnya bukan tujuan, itu remind kita belum mau komunikasikan karena ngapain gitu Mas, saya capek gitu ya mengkomunikasikan artinya, tapi ada artinya. Jadi putihnya itu kalau Anda lihat itu kayak wiper mobil yang kalau Anda ambil peta dunia, titik wiper itu Jakarta. Jadi jadi wiper mobilnya nyapu. Kami memang mengatakan every business about dari Jakarta menuju Afrika sampai Moskow itu kami sapu. Sapu itu artinya apapun kita mau melibatkan diri, apapun pengetahuannya kita harus tahu, sehingga baik UMKM sampai dubes-dubesnya kita terlibat. Tapi di situ kita menahan diri juga begitu ada permintaan dari Cina, permintaan dari permintaan dari Cina, dari Jepang. Saya bilang no, it's not me. I don't know, I don't want to involve. Jadi itu dulu. Itu bagi kita merepresentasikan brand. Jadi mungkin teman-teman yang sering dengar Karim baru kali ini saya sampaikan, terima kasih Maestra, apa arti logonya kami, tapi karena nggak perlu saya komunikasikan tapi implementasikan dulu. Itu satu ya. Kedua, begitu kita 2020 mau tampil di publik, terus terang di Karim di dalam kita ada dinamika. Saya awalnya menolak untuk tampil karena saya bicaranya to the point, saklak, tembak-tembak, orang Sumatera lah Maestra. Saya diskusi internal, saya pacu Arwani Jawa, diem agak ngejowo enak, Wan lu aja saya bilang. Saya meeting enggak lu aja. Saya bilang kalau gua masuk gua bakal hantam-hantam nih Wan. Ngomong gua begini gitu. Akhirnya kita meeting bertiga, saya Arwani, meetingnya by online ya, 2020 kan pandemi ya. Pak Yusra bilang dan lu tampil. Dan yang bapak-bapak ibu lihat tuh bicaranya tak gitu loh. Kebetulan itu senyawa dengan logo kami yang waktu kita pertama tampil pun
kalau Anda lihat, sekarang udah berbeda, tapi begitu Anda lihat awal-awal, kalau Anda pernah lihat websitenya Karim, itu hitam putih. Bukan tulisan hitam logo background putih. Background hitam, tulisan putih. Ya, saya langsung ngomong satu, saya mau ngomong hitam putih dulu aja ekspor. Saya nggak mau mencari, udah begini, tajam. Yang kedua, saya bilang kita baru nih. Data-data statistik itu orang pertama lihat itu dari handphone, bukan dari laptop. Betul nggak, Maestra? Orang begitu lihat website sesuatu dari handphone. Dan dari handphone itu, kemungkinan dia lagi nyetir. Dan membaca sebuah website lagi nyetir, itu enaknya background hitam, bukan backgroundnya putih. So, itu aja kita pikirin tuh. Kita pikirin, baru kita tampil. Gitu. Nah, ya terakhir nama ya. Nama kita pakai Karim itu memang nama anak sebenarnya, tapi kita lihat itu suitable dengan market kita yang luar negeri. Kemudian Afrika, Arab, namanya cepat di-remind. Karena dulu saya punya perusahaan bagus sekali, namanya Arga Karya Prima Industri. Anda silakan Google. Nama perusahaannya Arga Karya Prima Industri. Itu tiap presentasi itu susahnya minta ampun. Orang luar itu dia nyebutinnya susah. Itu Anda harus ingat tuh. Jadi Anda pakai nama yang keren-keren dari sastra, dari itu, ketika orang remind your brand, susah, Anda rugi. Gimana dia mereferensikan pada orang lain gitu ya. Bagaimana dia mereferensikan kalau dia menyebut nama aja susahnya minta ampun gitu. Makanya saya ingat waktu kita tampil, perusahaan kita itu ada 2, itu waktu masih kerja ya. Ada Arga Karya di Jakarta, ada Stenta. Itu akhirnya saya bilang, what's your company name? Stenta. Walaupun itu anak perusahaan, karena mengucapkannya mudah. Nah, itu penting. Anda harus ingat kalau begitu tampil ke luar, Anda harus pastikan bagaimana orang mereferensikan Anda dengan mudah. Jadi, brandnya mudah disebut, mudah direferensikan, kemudian analogi terhadap brand itu harus sama, dan people yang tampil itu harus sesuai dengan analoginya. Karim begitu kita tampil itu harus to the point tentang ekspor, tidak mencela-mencela. Kang Asep tahu sendiri kalau saya ngomong tap gitu, dan logonya pun hitam putih aja gitu. So, sorry, penutup ke kami, Mas Ezra mungkin dibahas, itu banyak klien-klien yang, maaf ya, itu fokusnya kayak melahirkan brand terus. Kalau ya ada produk baru, brand baru, logo baru, saya bilang ini kayak zamannya Pak Harto punya anak 12 gitu. Kok nggak KB ya gitu loh. Mbok ya KB gitu ya, produknya cuma 2, 3 gitu, tapi dididik dengan baik gitu ya. Ini produknya berganti-ganti tuh Mas, setiap bulan ada produk baru, logo baru, dan filosofi logonya banyak banget. Menyampaikannya susah, Bu. Menyampaikannya berat. Ya, itu mungkin yang Mas Esra dalamin tuh. Saya yakin di materinya Mas Esra ada itu. Brand itu bukan cuma aset, tapi liability yang Anda harus biayain sekolahnya, biayain promosinya, biayain bajunya, biayain performance-nya. Itu ya. Makasih teman-teman Pak Teddy, teman-teman WNK, ini didikan yang sangat bagus buat UMKM dari pemateri yang top. Makasih Mbak Esa. Maksudnya Ini nambahin ya Mbak Esa ya. Silakan Pak Iskandar. Kalau aku salah mau gue dikoreksi. Itu betul. Kalau preference memang dia otentik ya. Sorry ya, biar gampang diingat lah. Yang paling sering salah eksekusi di masuk ekspor itu, satu, memaksakan produk Indonesia itu masuk ke luar negeri itu agak berat. Karena sekali lagi yang saya bilang tadi, brand itu ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab penetrasi market. Anda kalau mau jual brand Anda ke luar negeri itu memang pertanyaannya Anda punya kapasitas untuk merawat brand itu di sana enggak? Nah, itu susah tuh menjawabnya. Jadi kayak Anda punya, lihat McD, brand yang berjaya kan McD-nya ada kantor di sini kan. Ada kantor untuk memelihara brand itu. Nah, UMKM mohon maaf itu rasanya kita agak berat untuk punya capacity untuk memelihara brand itu kita di sini, di negara tujuan. Makanya kalau kami di Karim itu pertanyaan pertama ke klien itu, Anda punya ego itu positif ya, ego positif untuk brand Anda punya bagus nggak gitu. Saya ngomong baik-baik, ini ada harga loh, harga yang bukan semua uang ya, harga, konsistensi segala macam yang Anda harus bayar dan itu tidak murah. Kebanyakan UMKM ekstrimnya malah kalau saran saya, lupakan brand luar negeri. Mohon maaf Mas Esra, lupakan brand luar negeri, Anda fokus ke produksi dulu.
Nah, produksi artinya orang luar negeri itu kan membeli juga bukan untuk mengkonsumsi kan. Kalau Anda ekspor, tujuan Anda kan dia beli, dia jual lagi kan ya. Ya enggak? Dia katakanlah Mas Esra ini sebuah brand ikan pinggang yang keren banget. Kemudian saya orang luar negeri, saya beli merek Ezra, saya jual, saya untung, tahu-tahu udah bagus, Ezra langsung ngambil alih wilayah itu di negara saya rugi dong, saya yang membangun. Dan itu terjadi di beberapa brand besar, terus terang di pharmaceutical di Afrika, orang Indonesia itu ngerasa, loh, tahu-tahu kok jadi besar gitu. Karena juga dari awal dia nggak menduga itu bakal besar. Jadi sekali lagi itu hati-hati buat luar negeri. Itu kesalahan pertama, jadi memaksakan. Kedua, malah menggampangkan atau apa ya, maaf bahasa Jawa kemaruk gitu. Kemaruknya ketika dia dapat bayar dari luar negeri, loh ini kan luar negeri tak jual mahal ya. Ada tuh satu produk yang ke kita produknya bagus, saya lihat nih bagus, kemudian saya duga nih kalau dicoba deh orang mau beli nih. Ternyata betul, nggak cepat ya, 4 bulan 6 bulan orang nyoba, orang mau beli. Begitu masuk mau beli nih Mas Ezra, nego-nego harga. Pak Isantar ini kan dibeli luar negeri kita jual mahal ya. Wah, jual mahal gimana? Dijual $15, $10 per kotak. Sementara produk itu ketika dilihat di Shopee, harganya Rp70.000. Ini kacau. Produknya sebelum itu belum dikenal. Kemudian orang nyoba, karena kita kemaruk rasanya bakal dibeli, dinaikin harga tinggi. Orang begitu suka, dia langsung Google hari itu kan. Jadi yang tidak dikenal jadi loh, kenapa harga di Shopee 70.000, which is itu 3, sekian dolar, kenapa kita beli ke pabriknya $10 ya? Nah, solusinya selalu saya bilang hati-hati. Kadang-kadang sederhana solusinya, sangat sederhana. Kayaknya untuk luar negeri Anda lupakan brand lokal dulu deh. Produknya aja bawa dulu deh. Produknya bawa dulu, suruh dia beli, kemudian Anda ngasih referensi boleh. Dalam negeri ini saya jual nih punya Nyanton ya, merek ini, bagus loh Pak. Anda lihat di dalam negeri. Nah, Anda mau masuk di pasar Anda nggak? Saya bersedia untuk ganti brand. Jadi jangan terlalu gimana-gimana dulu kalau brand Anda dikenal di daerah kita, kemudian orang lain akan coba. Karena ekspor yang Anda cari tuh, ekspor itu bukan B2C ya Mas Ezra ya, betul nggak? Iya, B2B kan Pak. B2B, jadi yang Anda kenal bisnisnya dulu. Lihat bisnis bagi si Jadi kalau B2B Anda ini ke luar kan. negeri itu lebih ke arah brand. Pak Isnandar boleh closing statement terkait dengan brand ini gitu. Pendek aja mungkin tadi menarik banget, tapi mungkin yang karena ada aktif banget yang lupa Mas Eka itu ada umbrella brand kan ada umbrella brand. Baru maksud saya yang tadi diomongkan brand bersama itu egonya tuh bakal bentrok tuh, saya agak pesimis ya. Pasti berantem itu. Boya dibikin umbrella brand aja. Jadi saya sendiri terus terang Karim itu pakai strategi umbrella brand. Kami strategi umbrella brand. Ketika kami tampil ke luar negeri kita ngomong kok Mas Eka, kita broker gitu. Kenapa orang ke kita? Karena saya bilang ini broker tapi Karim yang deal loh, gitu loh. Jadi kita pasang dulu kita sebagai bumper dan itu saya membangun brand dari sebelum saya dirikan perusahaan. Nah, jadi apa hasilnya ketika kita bikin brand itu? Tadi saya lihat ada pertanyaan di atas, sampel harus dikirim. Saya nggak pernah mau bayar sampel, enak aja. Lu bayar sampel ke gua. Kenapa saya berani bicara begitu? Karena saya udah bangun brand saya. Kalau sampel dari kami serius, Anda serius nggak? Kalau Anda serius, Anda keluar uang untuk mengambil sampel saya. Itu kan kos-kos yang langsung kita dapatkan, nikmati tuh. Karena saya lihat itu banyak sekali. Kenapa orang maunya Anda yang ngirim sampel? Karena they don't know you ya. Betul nggak Mas Hesa? Nah, untuk hal seperti itu harusnya UNK Neklas bisa Mbak Safira. Jadi, ini di bawah binaan UNK ada manajemen di situ yang langsung, ini sampel anggota kami udah verifikasi orangnya betul, produknya betul. Anda kalau mau kirim sampel ke luar negeri, lu yang bayar dong, gitu loh. Karena kami we do our job in Indonesia, kita udah verifikasi, gitu. Saya begitu ya, seizin saya sholat zuhur dulu. Jadi umbrella brand mungkin tanpa nanti Mas Eka kuliahnya bagus. Umbrella brand memfungsikan di komunitas itu harus bisa jalan. Itu kan umbrella brand ilmunya apa Unilever dan P&G ya, dua kutub yang berbeda tapi dua-duanya berhasil. Gitu ya. Sebenarnya sepakat sih, sama kayak tadi aku sampaikan, umbrella brandnya nggak selalu FMCG kayak Unilever gitu, kayak M Block Market atau Sarinah itu juga kan hitungannya mereka menjual produk-produk UMKM tapi yang sudah berdasarkan kurasi mereka.
Dan kalau untuk sampel aku setuju banget sama Pak Iskandar. Jangan pernah kasih sampel gratis. Apalagi kalau ngomongin ekspor ya, karena ekspor tuh effortnya lumayan gede. Aku setuju.